Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan simulasi pendidikan kesehatan. Pada penyakit jantung koroner, yang pertama ada primer, sekunder, dan tersier. Jadi penyakit jantung koroner itu adalah merupakan keadaan di mana penimbunan plak pembuluh darah koroner. Hal ini menyebabkan arteria koroner menyempit atau tersumbat. Arteri koroner merupakan arteri yang menyuplai darah ke otot jantung dengan membawa banyak kandungan oksigen. Jadi di sini ada perjalanan ilmiah penyakit dan faktor risikonya berdasarkan penelitian epidemiologis prospektif. Salah satunya dalam penelitian ini Framingham 1960 diketahui bahwa faktor risiko seseorang untuk terjangkit PJK dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor risiko yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Di sini ada faktor risiko yang dapat dikendalikan. Pertama ada hipertensi, merokok, hipokolesterolemia, obesitas, dan diabetes. Itu sama faktor risiko yang tidak dapat dikendalikan, yaitu ada usia, jenis kelamin, dan epidemiologi. Hipertensinya, faktor yang risiko yang dapat dikendalikannya, peningkatan tekanan darah merupakan beban yang berat untuk jantung sehingga menyebabkan hipertrofi ventrikel kiri atau pembesaran ventrikel kiri. Faktor miokard ini tergantung dari berat dan lamanya hipertensi yang seseorang alami. Terus ada merokok, di sini ada kematian mendadak akibat PJK pada laki-laki perokok 10 kali lebih besar daripada laki-laki bukan perokok. Sedangkan perempuan 4 kali lebih besar daripada perempuan bukan perokok. Efek rokok adalah penyebab beberapa miokard bertambah karena rangsangan. Terus ada hiperkolesterolemia. Jadi masalah yang cukup penting karena termasuk faktor risiko utama PJK di samping hipertensi dan merokok. Kadar kolesterol darah dipengaruhi oleh susunan makanan sehari-hari yang masuk dalam tubuh dia. Terus ini ada diabetes, intoleransi terhadap glukosa sejak dulu dan diketahui sebagai predisposisi penyakit pembuluh darah. Penelitian menunjukkan bahwa laki-laki yang menderita DM resiko PJK 50% lebih tinggi daripada orang normal, sedangkan pada perempuan resikonya menjadi 2 kali lipat. Terus obesitas, sini juga kelebihan lemak tubuh 19% lelaki dan 21% perempuan. Obesitas juga meningkatkan kadar kolesterol dan LDL kolesterol. Resiko PJK akan jelas meningkat bila BB mulai melebihi 20% dari BB ideal. Penderita yang gemuk dengan kadar kolesterol yang tinggi dapat menurunkan kolesterolnya dengan mengurangi berat badan melalui diet maupun menambah aktivitas fisik mereka. Sini ada faktor risiko yang tidak dapat dikendalikan, yang usianya. Hubungan antara umur dan kematian akibat PJK. Sebagian besar kasus kematian terjadi pada laki-laki umur 35-44 tahun dan meningkatkan dengan bertambahnya umur. Kadar kolesterol pada laki-laki dan perempuan mulai meningkat umur 20 tahun. Pada laki-laki kolesterol meningkat sampai umur 50 tahun. Pada perempuan sebelum menopause 45 tahun lebih rendah daripada laki-laki yang umur yang sama. Setelah menopause, kadar kolesterol perempuan meningkat menjadi lebih tinggi daripada laki-laki. Dari jenis kelamin di Amerika Serikat, ada gejala PJK sebelum umur 20 tahun didapatkan pada 1 dari 5 laki-laki dan 1 dari 17 perempuan. Ini berarti bahwa laki-laki mempunyai risiko PJK 2-3 kali lebih besar dari perempuan. Dan epidemiologinya berdasarkan diagnosis dokter, prevalensi penyakit jantung koroner di Indonesia sebesar
atau diperkirakan sekitar 883.447 orang, sedangkan dirasakan diagnosis dokter gejala sebesar 1,5% atau diperkirakan sekitar 2.650.040 orang. Sini ada cara pencegahan PJK-nya penyakit jantung koroner. Yang pertama ada primer. Sini ada beberapa contoh mencegah primer PJK, antara lain menjaga pola dan jenis makanan agar tidak gemuk, hindari minuman yang mengandung alkohol, tidak merokok, dan melakukan aktivitas jasmani secara teratur. Contoh sekundernya mencegah screening dalam mengendalikan PJK adalah dengan melakukan screening untuk tekanan darah tinggi di usia pertengahan, karena depresi merupakan salah satu faktor risiko terkena PJK. Terus scenarionya adalah pencegahan ialah rehabilitasi jantung. Pelaksanaan program rehabilitasi jantung dikelompokkan menjadi 4 fase, yaitu fase 1 adalah upaya segera yang segera dilakukan di saat pasien masih dalam masa perawatan. Fase kedua dilakukan segera setelah pasien keluar dari rumah sakit. Fase ketiga dan keempat merupakan fase pemeliharaan, di mana diharapkan pasien tersebut telah mampu melakukan program rehabilitasi secara mandiri, aman, dan mempertahankan pola hidup sehat untuk selamanya, dibantu yang bersama-sama keluarga dan masyarakat sekitarnya. Sekian, terima kasih. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah wa khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.